Halo, selamat datang di dunia virtual pembelajaran fisika bersama kami. Sekarang, ayo kita kupas bersama apa itu sebenarnya hukum Archimedes. Apa itu hukum Archimedes? Yaitu prinsip dalam fisika yang menyatakan bahwa suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung, yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Dan bagaimana bunyi hukum Archimedes? Yaitu setiap benda yang sebagiannya atau seluruhnya dicelupkan ke dalam fluida akan mendapatkan gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Oke, sekarang kita berpindah ke sejarah hukum Archimedes. Siapa sih pencetus hukum Archimedes itu? Yaitu seseorang ilmuwan yang merupakan berasal dari Sita kuno atau Yunani. Ilmuwan yang salah satu ini kemungkinan sih hidup di zaman 287 hingga 212 sebelum Masehi. Dan penemuan awal Archimedes ini yaitu dari Syzygius Moneregal bahwa mahkota emas yang dibesarkan oleh dicampur dengan negara lain. Next, kita akan berpindah ke gaya angkat atau gaya apung. Yaitu bagaimana sih benda itu bisa terangkat. Kemampuan apung adalah kemampuan cairan atau benda yang mengambang dalam cairan. Gaya yang mengambang biasanya disebabkan oleh perbedaan tekanan cair pada kedalaman yang berbeda. Sebagai contohnya itu ketika suatu benda dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam zat cair tersebut akan memberikan gaya ke atas atau daya apung pada benda tiga tersebut. Oke, next kita akan berpindah ke benda tenggelam. Benda tenggelam, bagaimana benda bisa tenggelam? Peristiwa tenggelam adalah keadaan di mana suatu benda tercelup sepenuhnya dan menyentuh dasar permukaan fluida. Suatu benda dikatakan tenggelam apabila berat tersebut lebih besar daripada gaya angkat ke atas, sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut. W lebih besar dari FA. Sebagai yang diterangkan pada poster, syarat benda tenggelam adalah massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair. Contohnya yakni logam besi yang dilempar ke dalam air. Oke, selanjutnya kita akan lebih mendalami lagi apa itu hukum Archimedes. Simak video selanjutnya ya. Baik, selanjutnya yaitu contoh dari hukum Archimedes yaitu benda melayang. Di mana benda melayang adalah keadaan benda tercelup seluruhnya namun tidak menyentuh dasar permukaan fluida. Dalam benda melayang ini memiliki persamaan sebagai berikut ini, yaitu FA sama dengan W, MF kali G sama dengan MB kali rho F kali G, kemudian VBF sama dengan rho B kali G kali VB, rho F sama dengan VB, VB sama dengan VBF, maka rho BF sama dengan rho B, di mana W sama dengan gaya berat, FA sama dengan gaya angkat, MF sama dengan massa zat cair, MB sama dengan massa benda, VB sama dengan volume benda, VBF sama dengan volume benda tercelup, G sama dengan percepatan gravitasi, rho B sama dengan massa jenis benda, dan rho F sama dengan massa jenis zat cair. Syarat benda melayang adalah volume benda tercelup yang tidak mengenal dasar permukaan fluida sama dengan volume benda seluruhnya, dan massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Lalu kemudian ada contoh hukum Archimedes yaitu benda mengapung, di mana seluruh benda akan mengapung jika sebagian benda tercelup dalam zat cair sementara sisanya tetap berada di udara. Benda mengapung terjadi apabila benda memiliki massa jenis lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Untuk persamaan seperti pada poster berikut. Baik, untuk selanjutnya ada contoh yang kedua yaitu logam besi yang dilempar ke air. Di situ logam besi akan tenggelam dan benda tenggelam karena beratnya lebih besar daripada gaya apung yang dilakukan. Untuk contoh penerapan yang ketiga adalah yaitu di situ terlihat pada contoh ketiga ada renang. Saat kita berenang, kita dipengaruhi oleh gaya ke atas atau disebut dengan gaya apung. Berenang dapat mengapung di permukaan air karena kita mengapung karena air menekan tubuh dari bawah lebih kuat daripada dari atas, dan karena rata-rata massa jenis tubuh manusia lebih rendah daripada air. Untuk contoh penerapan
dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu ada kapal laut. Di situ terlihat bahwa kapal laut merupakan salah satu contoh nyata penerapan hukum fisika, khususnya hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun kapal laut dibuat dari bahan logam seperti baja atau besi yang memiliki massa jenis jauh lebih besar dibandingkan air laut, kapal tersebut tetap bisa mengapung di permukaan laut. Hal ini tampaknya bertentangan dengan intuisi, namun dapat dijelaskan melalui konsep gaya apung. Yang selanjutnya di ruangan ini terdapat nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Wendy Agustin dengan NIM akhir 049, kemudian ada Dewi Shantia dengan NIM akhir 054, kemudian ada Nurjantita Setiarani dengan NIM akhir 053, kemudian ada Alicia Putri dengan NIM akhir 040, dan ada Adelia Karita dengan NIM akhir 060. Nah, kemudian belajar ini terdapat titik yang dilakukan menggunakan media digital yaitu thread. Nah, terlihat bahwa di sini ada aluminium yang sedang tenggelam. Mengapa aluminium bisa tenggelam? Karena aluminium memiliki massa jenis yang lebih besar dibandingkan dengan massa jenis air. Kemudian ada es batu yang sedang melayang. Nah, kenapa es batu dapat melayang? Karena massa jenis es batu sama dengan massa jenis air. Nah, yang ketiga ada besi yang sedang tenggelam. Besi dapat tenggelam karena besi memiliki massa jenis yang lebih besar dibandingkan massa jenis air. Dan yang terakhir, kayu yang sedang mengapung. Kayu dapat mengapung karena kayu memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan massa jenis air. Nah, kemudian kita akan lanjut ke ruangan yang selanjutnya. Nah, ruangan di sini terdapat ada beberapa soal yang bisa dikerjakan. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian mengenai tentang hukum Archimedes. Untuk mendapatkan pengalaman yang lebih menarik, mari kita simak video berikut. Sebelum mempelajari lebih jauh, kita akan belajar dulu nih tentang hukum Archimedes. Ketika belajar hukum Archimedes, kamu dapat mengetahui bahwa suatu benda dimasukkan ke dalam air, beratnya seolah-olah berkurang. Peristiwa ini bukan berarti ada massa yang hilang atau berat yang hilang. Sebenarnya, berat benda berkurang saat dimasukkan ke dalam air. Hal ini disebabkan oleh adanya gaya apung atau yang sering dilambangkan dengan FA, yang mendorong benda ke atas atau berlawanan dengan arah berat benda. Misalnya, benda ketika diukur di darat atau di udara, itu 50 Newton bisa seolah-olah berubah ketika diukur dalam air. Jadi inti dari video tersebut yaitu suatu benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian yang tidak akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung sebesar berat media yang dihadapkan oleh benda tersebut. Setelah ini, kita juga akan menonton video yang memberikan penjelasan juga lebih dalam terkait hukum Archimedes. Kita simak videonya ya. Hukum pertama selesai, lanjut hukum kedua. Kali ini punyanya Archimedes. Kalimatnya lebih rumit ya, tapi intinya beliau lagi bahas gaya apung. Coba kita pahami dengan cara ini. Bayangkan kita lagi di gerbong kereta. Terus deretan kursinya hampir penuh. Tapi kita maunya duduk di kursi itu. Ya udah, kita maksa nyempil tuh. Nah, otomatis orang-orang di kursi pada geser kan? Dan begitu udah duduk, pasti kita ngerasa kayak digencet sama kiri kanan kita. Nah, kira-kira sama kayak waktu benda dicelup air. Benda itu otomatis ngegeser sekian volume air, dan volume air itu bakal memberi gaya menggencet atau menekan benda ke atas. Jadi bendanya ngapung. Dari mana kita bisa tahu besar gaya apung? Kita kalikan volume benda yang tercelup dengan massa jenis air, lalu kalikan percepatan gravitasi. Ada fenomena menarik nih dari hukum Archimedes. Kalian ngerasa nggak sih kalau benda ditaruh di air jadi lebih ringan? Ini karena massa jenis air lebih besar dari udara. Kita udah tahu rumus berat benda sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Inti dari video tersebut yaitu di dalam hukum Archimedes, posisi benda dalam fluida ditentukan oleh perbandingan antara gaya apung dan gaya berat, sehingga menyebabkan benda memiliki 3 posisi yaitu benda terapung, benda melayang, dan benda tenggelam. Baik, setelah kita semua sudah menjelajahi dunia virtual di hukum Archimedes, terima kasih sudah menyaksikan room tour di kelompok 6 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih telah memasuki pembelajaran dunia virtual.
Nantikan pembelajaran menakjubkan yang lainnya.